Selamat datang di Senandika Filsafat, ruang sunyi bagi pikiran yang ingin jernih dan hati yang ingin teguh. Di sini, kita tidak sekadar berbicara, kita berlatih menguasai diri, bukan dunia. Sebab seperti kata Epictetus, bukan hal-hal di luar yang mengganggu kita, melainkan cara kita memandangnya. Marah dan tersinggung hanyalah tanda bahwa kita menyerahkan kendali jiwa kepada orang lain. Dalam perjalanan ini, kita akan belajar seni melepaskan genggaman terhadap hal-hal yang tidak kita kuasai. Ucapan orang, sikap mereka, bahkan tatapan yang menggek. Kita akan memahami bahwa kata-kata hanya memiliki kekuatan jika kita mengizinkannya melukai. Dan saat kita memilih diam, bukan karena kalah, tetapi karena bijak. Di sanalah kekuatan sejati lahir. Senandika Filsafat mengajak Anda untuk berdiri kokoh di tengah gelombang hinaan dan pujian, memandang keduanya dengan mata yang sama, sebab ketenangan bukan datang dari mengubah dunia, melainkan dari mengubah diri. Poin 1, memahami bahwa kendali bukan di tangan orang lain. Banyak orang marah karena lupa satu hal mendasar. Kendali bukan di tangan orang lain, dan ketika kita menuntut dunia untuk selalu sesuai dengan kehendak kita, maka kekecewaan hanyalah soal waktu. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup menjadi tenang, bukan karena dunia berubah menjadi lebih baik, tetapi karena kita belajar mengarahkan fokus pada apa yang memang ada dalam kuasa kita. Orang akan berbicara sesuai pikirannya, bertindak sesuai tabiatnya, dan bereaksi sesuai kapasitas jiwanya. Kita tidak bisa memprogram mereka agar selalu lembut atau bijak. Bahkan, kita tidak bisa menjamin orang yang kita cintai sekalipun akan selalu memperlakukan kita dengan baik. Memaksa orang lain untuk sesuai harapan, ibarat berusaha menahan angin dengan genggaman tangan. Usaha yang sial-sial dan melelahkan. Kendali sejati selalu berada di wilayah yang sangat sempit, namun mutlak. Pikiran, pilihan, dan sikap kita. Inilah yang Epictetus maksudkan ketika ia berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan pandangan mereka tentang peristiwa itu. Anda tidak bisa menghentikan orang menghina, tetapi Anda bisa memilih untuk tidak menyerahkan harga diri Anda ke lidah mereka. Anda tidak bisa memaksa orang berlaku adil, tetapi Anda bisa memastikan bahwa ketidakadilan itu tidak mengubah prinsip Anda. Bayangkan, seseorang melempar batu ke arah Anda, apakah Anda akan membuang energi untuk marah pada batu itu? Batu tidak memiliki kesadaran. Sama seperti ucapan kasar tidak memiliki kekuatan tanpa persetujuan batin Anda. Begitu kita memahami ini, kita akan berhenti menjadi budak reaksi, dan mulai menjadi tuan atas diri sendiri. Kebebasan emosional lahir dari pengakuan sederhana, saya tidak berkuasa atas dunia, tetapi saya berkuasa atas diri saya. Begitu kalimat ini tertanam, kita berhenti mengatur cuaca, lalu mulai menyiapkan payung. Kita berhenti memohon agar orang lain berubah, lalu mulai memperkuat daya tahan diri. Lihatlah, bagaimana orang bijak berjalan di tengah keramaian. Mereka tidak mengharapkan semua orang menyingkir untuk memberi jalan. Mereka menyesuaikan langkah, memilih jalur, dan tetap tenang meski seseorang menyenggol bahunya. Itulah seni hidup tanpa mengikatkan kedamaian pada sikap orang lain. Ketika kita mengerti bahwa kendali ada di dalam, marah menjadi pilihan, bukan kewajiban. Dan pilihan itu selalu terbuka untuk kita abaikan. Dengan begitu, setiap hinaan, ejekan, atau sikap yang tidak adil hanyalah riak di permukaan air. Sementara hati kita tetap menjadi danau yang tenang. Ingatlah, dunia ini penuh suara yang ingin memancing reaksi Anda. Tapi reaksi itu milik Anda sepenuhnya. Orang lain boleh melemparkan kata-kata, tapi Anda yang memutuskan apakah kata itu akan menjadi racun atau sekadar angin yang lewat. Poin 2. Membedakan antara fakta dan interpretasi. Salah satu akar dari kemarahan dan rasa tersinggung adalah kegagalan kita membedakan antara fakta dan interpretasi. Fakta adalah apa yang terjadi. Interpretasi adalah cerita yang kita tambahkan. Fakta itu netral, sementara interpretasi seringkali dipenuhi bias, emosi, dan luka lama yang belum sembuh. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan emosional jarang lahir dari kenyataan murni, melainkan dari cara kita memaknainya. Ketika seseorang berkata sesuatu yang kasar, itu hanyalah rangkaian kata, netral. Namun begitu pikiran kita menempelkan label, dia tidak menghargai saya, atau dia ingin merendahkan saya, maka yang kita hadapi bukan lagi kata-kata itu, melainkan narasi yang kita bangun sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, jika Anda terganggu oleh sesuatu di luar, rasa sakit itu bukan karena hal tersebut, melainkan
karena penilaian Anda tentangnya. Dan Anda memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu. Inilah inti dari membedakan fakta dan interpretasi. Kita menyadari bahwa perasaan adalah hasil dari tafsir, bukan dari peristiwa itu sendiri. Mari kita lihat contoh sederhana. Fakta, seseorang tidak membalas pesan Anda selama 2 hari. Interpretasi yang umum, dia sengaja mengabaikan saya. Padahal, kenyataannya bisa jauh berbeda. Mungkin dia sibuk, mungkin dia sakit, atau mungkin ia belum sempat membacanya. Perbedaan antara fakta dan interpretasi, disinilah yang menentukan apakah kita akan marah, sedih, atau tetap tenang. Masalahnya, otak kita jarang puas dengan fakta polos. Ia ingin mengisi celah dengan asumsi, menebak motif, bahkan memprediksi masa depan berdasarkan potongan informasi yang sedikit. Dan disinilah seni pengendalian diri diuji. Berani menahan diri untuk tidak memberi makna sebelum memiliki kepastian. Bila kita mampu memisahkan fakta dari interpretasi, kita akan melihat betapa banyak konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kita akan sadar bahwa seringkali kita tidak marah karena apa yang orang lain lakukan, melainkan karena cerita yang kita buat tentang tindakan itu. Cerita yang mungkin sama sekali tidak benar. Dalam hidup, fakta itu seperti batu di sungai, tetap kokoh, tidak bergeser. Interpretasi adalah air yang mengalir di sekitarnya. Kadang tenang, kadang deras, kadang keruh. Jika kita hanya memandang lewat air, batu itu bisa terlihat berbeda-beda. Tapi jika kita menyelam, kita akan melihat bentuk aslinya. Melatih diri membedakan. Keduanya adalah langkah besar menuju kebebasan batin. Ketika ada yang menghina, tanyakan pada diri sendiri. Apa fakta di sini? Apa yang benar-benar terjadi? Lalu pisahkan dari apa yang saya pikirkan tentang ini. Apa yang saya rasakan. Dengan begitu, Anda memberi jarak antara peristiwa dan emosi. Ketenangan bukan berarti tidak merasakan apa-apa, melainkan memiliki ruang untuk memilih respon. Dan ruang itu terbuka lebar ketika kita berani menanggalkan interpretasi yang terburu-buru. Ingatlah, fakta jarang menyakiti. Yang menyakiti adalah cara kita menafsirkannya. Fakta hanyalah kunci. Interpretasi menentukan pintu mana yang akan kita buka. Pintu kemarahan atau pintu kebijaksanaan. Poin 3. Mengabaikan hal yang tidak bernilai bagi jiwa. Kehidupan modern membuat kita dibanjiri informasi, opini, dan komentar. Setiap hari, kita terpapar ribuan kata, baik dari media, percakapan, maupun dunia maya. Namun, tidak semuanya layak masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan hanya dapat dipelihara jika kita berani menutup pintu bagi hal-hal yang tidak bernilai bagi jiwa. Mengabaikan bukan berarti lemah, mengabaikan adalah bentuk pemilihan. Sama seperti kita memilih makanan yang sehat untuk tubuh, kita pun harus memilih asupan yang sehat untuk pikiran. Tidak setiap kritik harus ditanggapi, tidak setiap ejekan perlu dijawab, dan tidak setiap kabar harus dipercaya. Epictetus pernah mengingatkan, jika Anda ingin berkembang, bersiaplah untuk dianggap bodoh atau diabaikan. Kalimat ini mengandung pesan bahwa fokus sejati mengharuskan kita memalingkan perhatian dari gangguan yang tidak sejalan dengan tujuan hidup. Jika kita sibuk membalas setiap sindiran, kita akan kehabisan energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Bayangkan sebuah perjalanan panjang. Anda berjalan menuju puncak gunung. Lalu di sepanjang jalan ada orang yang melemparkan batu kecil ke arah Anda. Jika setiap kali batu itu mengenai Anda berhenti untuk berdebat atau membalas, maka pendakian itu akan memakan waktu seumur hidup. Batu-batu kecil itu adalah komentar sinis, gosip, atau provokasi. Semua hal yang pada akhirnya tidak mempengaruhi nilai hidup Anda, kecuali jika Anda membiarkannya. Mengabaikan hal yang tidak bernilai bagi jiwa memerlukan kejelasan tujuan. Orang yang tidak tahu kemana ia akan pergi, akan berhenti di setiap gang buntu. Sebab orang yang mantap dengan arah hidupnya akan melangkah melewati kebisingan tanpa menoleh. Di era media sosial, kemampuan ini menjadi lebih penting. Satu komentar negatif bisa memancing 100 balasan, dan dalam hitungan menit, pikiran yang tadinya tenang berubah menjadi medan pertempuran. Disinilah kita perlu bertanya, apakah ini akan berarti bagi hidup saya 5 tahun dari sekarang? Jika jawabannya tidak, maka yang paling bijak adalah diam dan melangkah. Marcus Aurelius menulis, Anda selalu memiliki pilihan untuk tidak berpendapat. Ini adalah kebebasan yang jarang kita sadari. Kita tidak wajib menanggapi setiap stimulus, sama seperti kita tidak wajib mengonsumsi setiap makanan yang disajikan. Mengabaikan adalah tindakan sadar untuk menjaga kebersihan batin,
Mengabaikan juga adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri. Dengan tidak membiarkan hal-hal remeh menguasai pikiran, kita memberi ruang bagi ide-ide besar, pemikiran mendalam, dan ketenangan yang langka di dunia yang serba cepat ini. Kehidupan terlalu singkat untuk membiarkan energi kita dihabiskan oleh hal-hal yang tidak membangun. Setiap detik yang kita gunakan untuk marah pada sesuatu yang tidak bernilai adalah detik yang kita curi dari kebahagiaan, dari pencapaian, dan dari kedamaian batin. Maka, berlatihlah untuk berjalan di dunia seperti berjalan di taman yang luas, menikmati pemandangan, merasakan angin, tetapi tidak berhenti untuk memungut setiap kerikil yang tidak penting. Sebab tidak semua yang terlihat pantas disimpan, dan tidak semua yang terdengar pantas diingat. Ingatlah, mengabaikan hal yang tidak bernilai bagi jiwa bukanlah kehilangan, melainkan penyelamatan. Penyelamatan diri dari beban yang tidak pernah layak kita pikul. Poin 4. Latihan jarak emosi. Kebanyakan orang marah bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena jarak antara peristiwa dan reaksinya terlalu tipis. Hampir tidak ada. Segala yang terjadi langsung direspons dengan ledakan emosi, tanpa jeda untuk berpikir. Latihan jarak emosi adalah seni menciptakan ruang itu. Ruang kecil yang memisahkan stimulus dari respons. Dan disitulah letak kebebasan sejati manusia. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak berkuasa atas hal-hal eksternal, tetapi kita selalu berkuasa atas bagaimana kita meresponsnya. Namun, kekuasaan itu hanya bisa digunakan jika kita memberi diri kita waktu untuk memilih. Waktu itu bisa hanya beberapa detik, tetapi cukup untuk mengubah amarah menjadi kesadaran, dan reaksi impulsif menjadi tindakan bijak. Bayangkan sebuah percakapan di mana seseorang menghina Anda. Tanpa jarak emosi, hinaan itu seperti percikan api yang langsung mengenai bensin, terbakar seketika. Tetapi dengan jarak emosi, hinaan itu menjadi seperti percikan yang jatuh di tanah basah, tidak menimbulkan apa-apa. Perbedaannya bukan pada hinaan itu sendiri, tetapi pada kemampuan kita menahan diri untuk tidak segera menyulut reaksi. Marcus Aurelius pernah menulis, ketika Anda terganggu oleh sesuatu, ingatlah, ini bukan yang pertama kali dunia mencoba menguji Anda. Anda pernah melewatinya sebelumnya, dan Anda akan melewatinya lagi. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa gangguan adalah hal biasa, dan kita bisa memilih untuk tidak terseret arusnya. Latihan jarak emosi bisa dimulai dari hal-hal kecil. Saat menghadapi komentar yang memancing, tarik napas sebelum menjawab. Saat menerima kabar buruk, hitung sampai 10 sebelum merespons. Saat merasa diremehkan, tanyakan pada diri sendiri, apa manfaatnya jika saya membalas sekarang? Ini mungkin sederhana, tetapi dampaknya besar. Jarak emosi adalah benteng pertahanan. Tanpanya, kita membiarkan dunia luar menguasai batin. Dengan jarak itu, kita tetap menjadi penguasa diri, meski dunia di sekitar kita kacau. Seperti prajurit yang berdiri tegak di medan perang, tidak terburu-buru menyerang, tetapi menunggu momen yang tepat, bukan karena takut, melainkan karena bijak. Kita hidup di zaman yang memuja kecepatan, membalas pesan seketika, merespons komentar dalam hitungan detik, bahkan menghakimi hanya berdasarkan judul berita. Namun, justru di zaman inilah, jeda menjadi bentuk perlawanan yang paling elegan. Setiap detik yang kita ambil untuk menenangkan diri adalah penegasan bahwa kita tidak akan menjadi budak impuls. Latihan jarak emosi juga membebaskan kita dari penyesalan. Berapa banyak orang yang menyesali kota-kota yang keluar di saat marah? Berapa banyak hubungan yang retak hanya karena tidak ada satu pihak pun yang mau menunda reaksinya? Jarak memberi kita kesempatan untuk memilih kata yang membangun, atau memilih diam yang menenangkan pada akhirnya. Jarak emosi adalah seni melindungi kedamaian batin dari tangan orang lain. Dunia boleh berisik, orang boleh kasar, situasi boleh memanas. Tetapi kita selalu punya ruang itu. Ruang yang kita ciptakan sendiri, di mana hanya kita yang menentukan apa yang akan keluar darinya. Ingatlah, reaksi cepat mungkin memuaskan ego, tetapi jarak emosi memuaskan jiwa. Dan jiwa yang puas adalah jiwa yang sulit diguncang, apalagi diusik oleh siapapun. Poin 5. Mengganti mengapa dia begitu dengan bagaimana saya merespons. Salah satu kebiasaan yang membuat kita mudah marah atau tersinggung adalah fokus yang salah. Kita terlalu sering bertanya, mengapa dia begitu? Pertanyaan ini terdengar wajar, bahkan kadang seperti upaya mencari pemahaman. Namun, dalam banyak kasus, pertanyaan ini hanyalah bentuk keluhan yang dibungkus rasa ingin tahu.
Stoikisme mengajarkan bahwa menghabiskan energi untuk mencari tahu alasan orang berbuat buruk sama saja seperti mencoba menghitung butiran pasir di pantai, tidak ada ujungnya dan tidak mengubah apapun. Orang bertindak sesuai tabiat, pengalaman, dan pola pikirnya. Tidak semua akan sejalan dengan kita. Mengharapkan sebaliknya hanya membuka pintu kekecewaan. Ketika kita bertanya, mengapa? Fokus kita terpusat pada hal yang berada di luar kendali. Kita menaruh energi pada menebak motif, membedah perilaku, bahkan menghakimi niat. Padahal, semua itu tidak akan memberi kita ketenangan. Sebaliknya, jika kita mengubah pertanyaan menjadi, bagaimana saya merespons? Maka, kendali kembali ke tangan kita. Kita mengalihkan perhatian pada langkah yang dapat kita ambil, bukan pada hal yang mustahil kita atur. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Pertanyaan bagaimana saya merespons adalah wujud nyata dari kesadaran itu, yang memaksa kita untuk berhenti menuntut dunia berubah demi kita, dan mulai membentuk diri agar mampu menghadapi dunia apa adanya. Bayangkan seseorang memotong antrean di depan Anda. Pertanyaan, mengapa dia begitu, bisa memicu emosi. Anda akan menebak bahwa dia tidak sopan, egois, atau tidak berpendidikan. Emosi pun naik, dan energi Anda terkuras. Tapi pertanyaan, bagaimana saya merespons? Membuka pilihan, diam, dan mengabaikan, menegur dengan tenang, atau mengatur ulang posisi tanpa menimbulkan keributan. Fokusnya bergeser dari analisis perilaku orang lain ke keputusan bijak yang bisa Anda ambil. Perubahan pertanyaan ini juga mengajarkan kita rendah hati. Sebab, jika jujur, kita pun pernah bertindak dengan cara yang mungkin tidak dimengerti orang lain. Mengapa? Karena saat itu kita punya alasan. Entah itu kelelahan, kesalahpahaman, atau sekadar hilang kesabaran. Jadi, mengapa kita berharap orang lain selalu masuk akal? Latihan mengubah pertanyaan ini akan terasa berat di awal. Ego kita ingin memahami, ingin menghakimi, ingin memastikan bahwa kita berada di pihak yang benar. Namun, kebijaksanaan tidak selalu lahir dari pembuktian siapa yang benar, melainkan dari kemampuan menjaga kedamaian batin meski dikelilingi hal yang salah. Ketika kita berhenti bertanya mengapa dia begitu, kita membebaskan diri dari siklus frustasi yang tidak ada habisnya. Ketika kita mulai bertanya bagaimana saya merespons, kita melatih otot mental yang membuat kita tahan banting. Kita tidak lagi bergantung pada perilaku orang lain untuk menentukan suasana hati kita. Dan pada akhirnya, hidup akan memberi kita banyak alasan untuk kecewa pada manusia. Tapi hanya kita sendiri yang bisa memutuskan apakah kekecewaan itu akan menguasai kita atau sekadar lewat di permukaan. Kuncinya ada pada fokus yang kita pilih. Ingatlah, pertanyaan yang kita ajukan menentukan kualitas hidup yang kita jalani. Fokus pada orang lain akan melelahkan. Fokus pada diri sendiri akan menguatkan. Dunia akan selalu punya orang yang begitu. Tapi kita selalu punya pilihan untuk merespons dengan cara yang membuat jiwa kita tetap utuh. Poin 6. Menganggap kritik sebagai latihan ketabahan. Kritik adalah salah satu ujian paling jujur bagi ketabahan seseorang. Ia datang tanpa diundang, seringkali tanpa kemasan yang indah, bahkan kadang diselipkan dalam nada sinis atau ucapan hater. Banyak orang jatuh ke dalam kemarahan atau ketersinggungan karena mereka menganggap kritik sebagai serangan terhadap harga diri. Padahal, dalam lensa stoikisme, kritik, baik benar maupun salah, adalah kesempatan yang berharga untuk melatih kekuatan batin. Ketabahan tidak tumbuh di tanah yang subur dan cuaca yang ramah. Ia tumbuh di tengah badai, di bawah tekanan, di hadapan kata-kata yang menguji kesabaran. Jika kita hanya mau menerima pujian, kita membiarkan jiwa kita menjadi rapuh, bergantung pada kelembutan dunia. Tetapi jika kita mampu menelan kritik tanpa hancur, kita membangun benteng yang tidak mudah roboh oleh opini siapapun. Marcus Aurelius menulis, jika seseorang menunjukkan kesalahanmu dan kamu bisa memperbaikinya, bersyukurlah karena ia memberimu hadiah yang lebih berharga daripada emas. Kata-kata ini mengajarkan bahwa kritik yang benar adalah cermin, meski kadang kotor atau retak, yang tetap memantulkan kebenaran yang perlu kita lihat. Mengabaikannya hanya karena kemasannya tidak indah, sama saja seperti menolak air karena gelasnya berdebu. Namun, tidak semua kritik benar. Ada yang lahir dari iri hati, salah paham, atau sekadar niat buruk. Bagaimana menghadapi yang seperti ini? Stoikisme memberi jawaban sederhana. Tetap tenang,
Dan jangan terburu-buru memberi balasan. Kritik yang salah akan runtuh oleh waktu. Sementara amarah kita hanya akan memberi bahan bakar bagi mereka yang ingin melihat kita terguncang. Menganggap kritik sebagai latihan ketabahan berarti kita menerima bahwa ini adalah bagian dari perjalanan manusia. Setiap kali ada yang mengoreksi atau mencela kita diberi kesempatan untuk mengasah 3 hal. Pertama, kesabaran untuk menahan reaksi emosional. Kedua, kerendahan hati untuk melihat apakah ada kebenaran di balik kata-kata itu. Ketiga, pengendalian diri untuk memilih respons yang membangun atau bahkan memilih untuk diam. Bayangkan seorang prajurit di medan perang. Panah-panah datang dari segala arah. Jika ia menganggap setiap panah adalah akhir dari segalanya, ia akan segera runtuh. Tapi jika ia menganggap setiap panah sebagai pengingat untuk memperkuat perisai, ia akan semakin tangguh. Demikian pula kritik. Jika kita melihatnya sebagai musuh, kita akan cepat letih. Jika kita melihatnya sebagai latihan, kita akan semakin kuat. Ada pula pelajaran yang sering dilupakan. Kritik, terutama yang salah, adalah kesempatan untuk melatih ketidakpedulian terhadap hal-hal yang tidak bernilai bagi jiwa. Tidak semua kata layak menembus hati. Beberapa cukup berhenti di telinga. Lewat bersama angin, ketabahan yang lahir dari menerima kritik bukan berarti kita menjadi dingin atau acuh tak acuh. Sebaliknya, ia adalah hasil dari kebijaksanaan. Kita belajar membedakan mana kata yang harus direnungkan dan mana yang harus dilepaskan. Kita tidak lagi mengukur harga diri berdasarkan suara orang lain, melainkan pada kompas batin kita sendiri. Poda akurnia. Kritik akan selalu ada selama kita hidup dan bertindak. Tidak ada orang yang berjalan di jalan sunyi bebas dari penilaian. Justru, semakin besar langkah kita, semakin nyaring suara yang mencoba menguji kita. Maka, alih-alih mengutuk suara itu, lebih baik kita berterima kasih, karena di sanalah kita menempa diri menjadi lebih kuat daripada kemarin. Ingatlah, pujian membelai ego, tetapi kritik membentuk jiwa. Dan jiwa yang terbentuk oleh ketabahan adalah jiwa yang tidak mudah dirobohkan oleh siapapun. Poin 7. Menghargai diam sebagai bentuk kekuatan. Dalam dunia yang penuh suara, diam seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Kita diajarkan sejak kecil bahwa untuk mempertahankan diri, kita harus menjawab, melawan, atau membuktikan. Padahal, diam bukan berarti kalah. Diam adalah pilihan sadar untuk tidak membiarkan kata-kata kita menjadi bahan bakar bagi api yang tidak perlu dinyalakan. Stoikisme memandang diam sebagai bentuk kekuatan yang lahir dari pengendalian diri. Epictetus pernah berkata, "Tidaklah penting apa yang mereka katakan tentangmu, yang penting adalah apa yang kamu pilih untuk menjadi." Diam memberi kita ruang untuk tetap memilih. Sementara kota-kota yang diucapkan dalam amarah sering mengikat kita pada penyesalan. Menghargai diam bukan berarti menghindar dari kebenaran. Justru, diam adalah jeda yang memungkinkan kita melihat situasi dengan kejernihan sebelum memutuskan langkah. Dalam jeda itulah kita mengukur, apakah kata yang akan keluar nanti akan menyelesaikan masalah, atau justru memperpanjangnya. Apakah ucapan kita nanti akan menegakkan harga diri, atau sekadar memuaskan ego sesaat. Bayangkan, seseorang melemparkan hinaan kepada kita di depan banyak orang. Naluri pertama biasanya adalah membalas. Namun, membalas berarti masuk ke arena yang sama di bawah aturan yang mereka tentukan. Diam, di sisi lain, adalah penolakan untuk bermain di lapangan itu. Diam mengembalikan kendali kepada kita. Kita tidak terikat pada tempo emosi orang lain. Kita menari dengan irama kita sendiri. Kekuatan diam juga terletak pada kemampuannya meredam konflik. Tidak semua pertempuran layak dimenangkan. Ada kalanya, kemenangan terbaik adalah tidak berperang sama sekali. Diam memberi sinyal bahwa kita tidak mudah terpancing, bahwa ketenangan kita tidak dapat dibeli dengan provokasi murah. Marcus Aurelius menulis, banyak hal yang kita terima tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Dalam diam, kita belajar menerima kenyataan bahwa dunia tidak selalu sesuai keinginan kita, dan bahwa tidak semua orang siap mendengar atau memahami kebenaran yang kita bawa. Kadang, yang mereka butuhkan bukan jawaban, tetapi waktu untuk menenangkan diri. Namun, diam yang kita bicarakan di sini bukanlah diam pasif yang lahir dari ketakutan. Ini adalah diam aktif. Diam yang disengaja, diam yang penuh kesadaran, diam yang memiliki tujuan. Diam ini tidak membiarkan kita terinjak, tetapi membuat kita berdiri tegak tanpa harus berteriak. Diam juga menjadi pelindung dari kota-kota yang bisa menjadi senjata melawan diri kita sendiri. Sekali terucap, kata-kata tidak bisa ditarik kembali. Mereka dapat digunakan, disalahartikan,
atau diingat selamanya. Dengan memilih diam, kita memilih untuk hanya berbicara ketika kota-kota kita siap membawa manfaat, bukan kerusakan. Dan yang lebih dalam lagi, diam memberi ruang bagi jiwa. Dalam diam, kita mendengar suara hati kita sendiri, tanpa gangguan kebisingan luar. Kita memahami bahwa kita tidak perlu menanggapi setiap hal yang terjadi. Tidak semua komentar memerlukan jawaban, tidak semua tuduhan memerlukan pembelaan, dan tidak semua ajakan bertengkar harus disambut. Menghargai diam sebagai bentuk kekuatan adalah tanda bahwa kita telah melampaui kebutuhan untuk selalu didengar demi validasi. Kita tidak lagi merasa terancam oleh ketidaksetujuan, karena kita tahu bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh opini sesaat pada akhirnya. Diam adalah perisai yang tak terlihat, namun kokoh. Ia tidak menghalangi kita untuk berbicara bila perlu, tetapi ia memastikan kita hanya melakukannya dengan penuh kendali. Dunia mungkin mengira diam adalah tanda menyerah. Padahal bagi jiwa yang bijak, diam adalah kemenangan yang paling tenang, namun paling dalam. Poin 8. Mengukur nilai diri dari dalam, bukan dari lidah orang. Salah satu sumber terbesar dari kemarahan dan ketersinggungan manusia adalah kebiasaan mengukur nilai diri berdasarkan penilaian orang lain. Kita membiarkan kata-kata, opini, bahkan ekspresi wajah seseorang menjadi hakim atas harga diri kita. Padahal, jika kita menyerahkan penilaian itu kepada dunia luar, kita sedang memberikan kunci kebahagiaan kita kepada tangan yang tidak kita kenal. Stoikisme mengajarkan bahwa martabat sejati hanya bisa lahir dari dalam. Epictetus berkata, jika kamu mencari harga dirimu pada sesuatu di luar dirimu, maka kamu akan menjadi budak bagi hal itu. Kata-kata ini mengandung peringatan yang tajam. Selama kita bergantung pada pujian untuk merasa berharga, kita juga akan hancur oleh celaan. Mengukur nilai diri dari dalam, berarti kita menimbang hidup kita dengan timbangan yang kita bangun sendiri. Berdasarkan prinsip, nilai, dan tujuan yang kita yakini. Kita tidak menutup telinga dari kritik, namun kita tidak membiarkan kritik itu menjadi penentu tunggal. Kita juga tidak menolak pujian, tetapi kita tidak membiarkan pujian itu memabukkan kita. Baik kritik maupun pujian hanyalah suara latar. Yang utama adalah suara hati yang tahu arah. Seringkali, orang yang mudah tersinggung adalah orang yang tidak kokoh dalam mengenal dirinya. Ia ibarat kapal tanpa jangkar, yang setiap kali ada gelombang opini akan terombang-ambing. Hari ini ia merasa hebat karena dipuji. Besok ia merasa rendah karena dicela. Hidup seperti ini melelahkan, karena kita menjadi tawanan cuaca emosional orang lain. Mengukur nilai diri dari dalam adalah membangun jangkar itu. Kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya hidup sesuai dengan prinsip yang saya yakini? Apa tindakan saya selaras dengan nilai moral yang saya pegang? Apakah saya terus berusaha menjadi lebih baik daripada diri saya kemarin? Jika jawabannya ya, maka tidak ada ucapan orang yang dapat benar-benar menjatuhkan kita. Marcus Aurelius menulis, seseorang tidak menjadi lebih baik atau lebih buruk hanya karena dipuji atau dicela. Dalam pandangan ini, komentar orang lain hanyalah opini, bukan kebenaran absolut. Nilai diri kita tidak berubah hanya karena seseorang memandangnya dari sudut yang berbeda. Namun, membangun penilaian diri dari dalam membutuhkan keberanian. Karena kita harus jujur pada diri sendiri, mengakui kelemahan, mengakui kesalahan, dan mengakui bahwa kita masih punya jalan panjang untuk ditempuh. Orang yang hanya bergantung pada penilaian luar sering terjebak dalam ilusi. Sementara orang yang menilai dirinya dari dalam memilih menghadapi kenyataan, betapapun tidak nyamannya. Lebih dari itu, mengukur nilai diri dari dalam memberi kita kekuatan untuk tidak bereaksi berlebihan. Saat orang memuji, kita bersyukur, namun tetap sadar bahwa itu hanyalah satu sudut pandang. Saat orang mengkritik, kita mengevaluasi, namun tidak menjadikan itu vonis akhir. Kita menjadi pengendali utama atas bagaimana perasaan kita terbentuk. Bayangkan, seorang pengrajin yang membuat karya seni. Ada orang yang akan memuji keindahannya, ada pula yang akan mencela kekurangannya. Tetapi sang pengrajin yang sejati tidak menilai karyanya hanya dari komentar pengunjung. Ia menilainya dari apakah karya itu sesuai dengan visi dan standar yang ia pegang. Demikianlah seharusnya kita memperlakukan hidup kita. Pada akhirnya, nilai diri adalah sesuatu yang hanya bisa benar-benar kita tentukan sendiri. Dunia bisa memberikan masukan, tapi bukan keputusan. Jika kita mengukur diri dari dalam, maka tidak ada satupun kata yang dapat memporak-porandakan ketenangan kita. Kita akan berdiri teguh, bukan karena dunia selalu memuji, tetapi karena kita tahu siapa kita,
bahkan ketika dunia memilih untuk tidak melihat. Pada akhirnya, kemampuan untuk tidak mudah marah atau tersinggung bukanlah soal mengubah dunia di sekitar kita, melainkan mengubah cara kita meresponsnya. 8 poin yang sudah kita bahas adalah langkah-langkah praktis untuk membangun ketenangan batin, kendali emosi, dan kejelasan pikiran. Kita tidak bisa mengatur ucapan atau sikap semua orang, tapi kita bisa mengatur bagaimana kita memaknainya. Dan ketika kita menguasai itu, kita bukan hanya lebih tenang, tapi juga lebih kuat. Jika Anda merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung channel Senandika Filsafat. Di sini, kita belajar bagaimana menggabungkan kebijaksanaan, filsafat klasik, terutama stoikisme, dengan tantangan hidup modern. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan sudut pandang baru untuk hidup lebih tenang dan bijak. Mari bertumbuh bersama. Satu pemikiran bijak setiap harinya.